Hari ini, sidang lanjutan terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf kembali dilanjutkan. Agenda hari ini adalah sidang putusan sela dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seperti diketahui, 4 terdakwa pembunuh Brigadir Yosua telah menyampaikan nota keberatan yang telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum. Tadi tanggapan jaksa atas eksepsi atau keberatan dari tim penasihat hukum terdakwa. Karena sudah lengkap, maka kami akan tunda untuk putusan sela, yaitu kami rencanakan pada sidang hari Rabu mendatang. Ya, kita tunda dan kami jadwalkan semua putusan sela untuk di hari Rabu mendatang. Sementara itu, tim penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati yakin jika eksepsi akan dikabulkan oleh hakim. Namun, tim penasihat hukum akan menghormati dan menerima apapun putusan yang akan diberikan oleh hakim. Ya, tentu harapannya sesuai dengan petitum yang kami sampaikan di dalam eksepsi, permohonan yang kami sampaikan dalam eksepsi, ya tentu kami mengharapkan itu dipertimbangkan dengan baik oleh majelis hakim dan terakhir diputus secara adil dan objektif. Tentu kami berharap bahwa apa yang dimohonkan dapat dikabulkan. Kalau dari sisi kami tentu begitu. Demikian pula kan yang persidangan yang lalu kan jaksa penuntut umum juga menyampaikan tanggapan dengan petitum supaya tanggapannya dan dakwaannya tetap dianggap sah juga dikabulkan. Saya pikir itu dari dua sisi sih, baik dari jaksa tentu dari penasihat hukum. Nanti kan kita serahkan sajalah kepada majelis hakim. Dan kalau nanti diputus tentu kami menghormati apapun keputusan dari majelis hakim. Selain itu, hari ini Rabu 26 Oktober 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga mengagendakan sidang perkara perintangan penyidikan, yakni terdakwa Irfan Widianto dengan agenda tanggapan jaksa atas eksepsi. Lalu, pembacaan eksepsi terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, hari ini Hakim akan membacakan putusan sela ini terkait dengan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan 4 terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua, yaitu Ferdy Sambo, istrinya, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Nah, kita akan bahas bersama narasumber yang hadir secara daring pagi hari ini, bergabung untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan, juga dari anggota Komisi Yudisial 2010-2015, sekaligus akademisi di UPN Veteran Jakarta, Taufikur Rahman Syahuri. Pak Taufik, selamat pagi. Kang Asep, selamat pagi. Salam sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik, ini dulu. Ini saya tadi bilang sebelum Pak Taufik masuk begitu di sebelum persiapan kita dialog, saya bilang sama Kang Asep, saya mau belajar hukum begitu untuk melihat kemudian jalannya sidang yang nanti juga akan kita tampilkan di layar Kompas TV. Nah, Pak Taufik, putusan sela ini itu kalau terhadap 4 ini dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua almarhum, kan ada 5 terdakwanya. Ada 1 Barada Eliezer, justice kolaborator, dan ada 4 terdakwa lain, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Mengapa yang 4 ini ada yang sebentar lagi hari ini akan kita ikuti agenda sidangnya, putusan sela dari hakim, sementara kalau Richard Eliezer nggak ada kemarin dan langsung sudah pemeriksaan terhadap para saksi. Ada 12 saksi kemarin yang dihadapkan untuk didengarkan dan ditanyai apakah keterangan saksi benar atau tidak terhadap Richard Eliezer. Di mana itu perbedaannya, pelajaran dan wawasan bagi kita semua untuk mengenal hukum di Indonesia, Pak Taufik? Ya, sebetulnya ini Prof. Asep nih yang bisa menjawab mengenai hukum masalah ini. Ya, nanti ditanggapi pasti. Tapi ya, jadi kemarin Brigadir itu kan tidak mengajukan eksepsi ya. Jadi karena itu dia tidak mengajukan itu. Jadi dia menerima apa jaksa, dia memahami, dia mengerti, dan dia siap langsung melanjutkan dalam sesi persidangan materi. Sedangkan yang 2 itu kan memang dia meminta untuk ada semacam bantahan ya
pandangan terhadap dakwaan itu. Dan itu merupakan suatu hak dari terdakwa untuk mengajukan eksepsi itu. Jadi nggak masalah, itu biasa dalam hukum acara itu. Gitu. Ya, terbayang. Jadi bedanya karena mengajukan eksepsi atau nota keberatan, makanya kemudian kita sekarang menunggu putusan sela ini dari majelis hakim. Nah, Kang Asep kan bersama kami terus di Kompas TV, sebagian besar untuk melihat sidang ini. Ketika eksepsi disampaikan oleh para 4 terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana almarhum Joshua, kemudian kita tanggapan eksepsi dari jaksa. Nah, bahasanya, koreksi saya kalau saya salah, bahasa ketika tanggapan eksepsi ini jaksa penuntut umum mengatakan memohon kepada majelis hakim untuk menolak eksepsi. Nah, jadi permohonan inilah yang kita tunggu hari ini, jawaban dari permohonan JPU, jaksa penuntut umum, kepada majelis hakim. Kira-kira begitu, Kang Asep? Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi, ya, saya ngomong ini karena izin guru saya. Beliau ini sampai kemarin beliau guru saya. Saya banyak ini guru saya yang saya hormati, Prof. Nuri ya. Jadi gini Mas Bayu, ada 2 istilah yang memang harus dibenarkan, baik JPU maupun penasihat hukum. Maka saya bilang betul apa yang saya katakan selalu guru saya, tapi Mas Uri ini suruh mengatakan baca dengan teliti. 1-2 kata yang sering salah. Bukan tanggapan, pendapat jaksa. Itu dulu terminologi. Pendapat jaksa, oke. Nah, 156 KUHP bisa dibuka. Jadi pendapat JPU. Kedua, ya, nah jangan minta putusan ditolak, diterima atau tidak dapat diterima. Ya, nah itu. Jadi itu terima, karena artinya akan lain. Itu di KUHP itu jelas di 156 diatur. Tapi saya saksikan dari kemarin Mas Bayu terus aja sama. Penasihat hukumnya menggunakan istilah itu, jaksanya menggunakan istilah itu, hakimnya juga untuk patut tanggapan. Saya bilang ini gimana nggak pada baca buku ya atau baca undang-undang. Padahal KUHP itu tahun 81 ya sudah diberlakukan dan itu terminologi hukumnya berbeda artinya. Sekarang bagaimana terhadap pendapat JPU ini ya? Nah, tadi yang melucu kan selalu pengen minta ditolak, ya enggak. Pilihannya cuma tidak dapat terima atau diterima. Kenapa menggunakan diterima atau dapat terima? Karena ini masih formalitas hukum acara. Bahasa Belandanya itu adalah niet ontvankelijk, masih NO atau tidak NO. Jadi, tapi dari 4 yang mengajukan eksepsi itu, saya berani mengatakan, sekali lagi ini pengamat ya. Kalau pengamat kan boleh salah, bisa benar kan. Ngamati bulan aja bisa berbeda, apalagi ngamatin pasal gitu kan. Ya. Pasti sekali lagi saya berani mengatakan pasti ya 4-4-nya pasti eksepsi dinyatakan tidak dapat terima karena tidak memenuhi kualitas atau kompetensi atau materi eksepsi atau keberatan. Karena apa gitu ya? Karena semua udah materi substansi, materi pokok perkara ya. Yang sering saya katakan kalau harusnya uraian tadi ya, kalau uraiannya tentang dakwaan itu baru uraian kalimat. Soal kalimatnya benar atau salah ya, sekali lagi isinya nanti di substansi, perannya itu nanti. Kalau sekarang bagaimana menguraikan lokus tempus, misalkan ada kejadian di Saguling lah, kejadian di Duren 3 lah, kejadian di Magelang, itu soal benar di Magelang itu nanti. Nah, apakah kalimat jaksa ini cermat, jelas, lengkap? Enggak. Tapi kalau saya lihat semua eksepsi itu ceritanya ya udah cerita materi pokok perkara. Maka saya pikir saya duga ya, saya prediksi. Nanti putusan sela 4-4-nya akan dinyatakan eksepsi, dinyatakan tidak dapat diterima. Oke, ya terbayang. Karena Kang Asep bersama kita juga pada waktu itu mengatakan bahwa eksepsi atau nota keberatan itu adalah soal formalitas akan berjalannya pengadilan. Namanya salah, gampangnya begitu, nama terdakwanya salah atau enggak, benar enggak si Bayu Sutiono yang tinggalnya di alamat ini, kira-kira begitu ya Kang? Itulah yang dieksepsikan atau dinota keberatankan. Nah, kalau udah masuk materi-materi perkara, itu bukan eksepsi. Itu nanti akan dibuktikan perkara. Oke, nah, berdasarkan keyakinan itu ya. Nah, Pak Taufik, tapi seberapa penting jadi putusan sela ini kita dengarkan pada hari ini? Ada nggak kasus begitu di mana putusan selanya disampaikan oleh majelis hakim yang kemudian misalnya menghentikan peradilannya, itu biasanya karena apa? Atau kalau dalam kasus ini melihat analisa dari Kang Asep bahwa ini kemudian nanti akan berjalan begitu, nah kemudian agendanya apa? Atau sedemikian rupa berarti ini akan berjalan sidangnya, nah itu hakim itu melihatnya dari sisi-sisi apa saja biasanya? Pak Taufik, silakan.
Ya, eksepsi ini kan sebetulnya bantahan yang sifatnya formalitas ya, Iya. formal permohonan atau formal tuntutan jaksa itu. Nah kalau kita ini kan bisa melihat sebetulnya dari eksepsi itu nampaknya tidak terkait dengan masalah formal. Misalnya kompetensi pengadilan, ini kan peristiwanya di sini, kemudian pengadilan pengadilan Jakarta kok tidak berwenang itu. Nah itu kompetensinya gitu ya. Ini kasusnya lain, perdata misalnya, kok ini di kasus pidana. Jadi lebih ke arah kepada formalitas dari tuntutan jaksa itu. Nah kalau jawabannya sampai mengarah ke materi, itu pasti akan tidak diterima. Ya kalau dalam putusan pengadilan itu kan ada 3 ya, tidak diterima, kemudian ditolak dan dikabulkan. Jadi benar tadi Pak Asep mengatakan itu di NO ya, atau tidak diterima. Artinya belum ada pemeriksaan. Gitu. Apakah ini pernah terjadi? Saya kira pernah gitu, cuma saya nggak ingat kasus itu. Ya. Oke, jadi pernah terjadi ya yang kemudian tidak diterima atau kemudian hal-hal yang kemudian terjadi ya mungkin sidangnya kemudian dihentikan begitu. Kita sambung sebentar, kita akan jeda dulu Pak Taufikur Rahman dan juga Kang Asep Iwan Iriawan. Kami segera kembali untuk Anda, tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.